Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian dengan harapan, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu dan kita semua di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengawali hidup dan aktivitas kita hari ini, kita akan bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja hari ini, Sabtu 30 Oktober 2021, dari Kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai ayat 10. Kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai ayat 10. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, menghadap hadirat-Mu yang kudus, dalam kerendahan hati kami, seraya mengucap syukur kepadamu atas segala pimpinan, rahmat dan kasih setiamu yang terus boleh kami alami dan nikmati dalam kehidupan kami. Kami boleh beristirahat dan tidur semalam lamanya dan boleh bangun dengan berkat yang baru dari Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Roh Kudus kiranya menuntun kami sehingga kami betul-betul boleh memahami firman-Mu dan betul-betul boleh menjalani hidup ini dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai ayat 10 berbunyi, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberi tema percaya pada Tuhan yang menyelamatkan. Percaya pada Tuhan yang menyelamatkan. Hidup bersekutu dengan Tuhan dalam pujian, hormat,
dan kemuliaan bagi Tuhan adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh semua umatnya, umat Tuhan. Sikap seperti ini terlihat dalam bacaan kita pada saat ini. Pemazmur menekankan adanya persekutuan yang erat dengan Tuhan dan adanya pujian kepada Tuhan, memuji kuasa Tuhan, memuji keadilan Tuhan, dan memuji kasih Tuhan, bahwa Tuhan adil dan pembebas bagi yang lemah dan tak berdaya. Pujian kepada Tuhan sangat penting, oleh karena pujian menandakan adanya kehidupan. Ayat 1 sampai ayat 2 bacaan kita. Pujian mendorong pertumbuhan iman. Ayat 3 sampai ayat 4 bacaan kita. Pujian menyatakan pengharapan. Ayat 5 sampai ayat 7 bacaan kita. Pujian mengaminkan kasih-Nya, kasih Tuhan. Ayat 8 sampai ayat 10 bacaan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pujian kepada Tuhan hanya dapat terjadi ketika seseorang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Sebab semua ini berkaitan erat dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dalam hal ini, manusia menyadari keterbatasan dan ketidakmampuan menyelamatkan diri sendiri, bahwa manusia terbatas dalam hal usia, terbatas dalam hal kesehatan, terbatas dalam kemampuan, terbatas dalam melepaskan diri dari belenggu, dan keterbatasan-keterbatasan yang lainnya. Jika manusia terbatas dalam hidupnya, maka manusia membutuhkan yang tidak terbatas, percaya pada yang tidak terbatas, dan mengandalkan yang tidak terbatas. Satu-satunya yang tidak terbatas adalah Allah. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, Yesus katakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Sehingga dapat dikatakan bahwa kebahagiaan sejati dapat dinikmati dan dirasakan hanya ketika menaruh percaya dan pengharapan pada Tuhan saja, pada Yesus saja, yang mampu menjaminkan keselamatan bagi semua orang. Kasih dan kuasa-Nya telah nyata dan dialami secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, sebagaimana kesaksian Alkitab dan pengalaman hidup kita masing-masing. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari jangan sandarkan diri pada yang terbatas, tetapi sandarkanlah dan andalkanlah, serta percayakanlah sepenuhnya kehidupan kita pada yang tak terbatas, pada yang memberi keselamatan dan menjaminkan hidup kekal, yakni pada Tuhan saja, pada Yesus saja. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 17
Ayat 7 berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan, ya Allah kami, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena pimpinan-Mu, oleh karena keadilan-Mu, oleh karena kasih-Mu yang senantiasa kami nikmati dan alami dalam seluruh kehidupan kami. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, kami telah merenungkannya. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus, firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami dan tentu menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kiranya kami boleh mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu, ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang memberi keselamatan dan menjaminkan kehidupan kekal. Kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami boleh berjalan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mampukanlah kami untuk semua itu Tuhan. Kami berserah kepadamu, membawa kehidupan kami. Kiranya kami boleh menjalani kehidupan ini baik secara pribadi, di dalam keluarga atau rumah tangga kami, di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, di dalam berbagai aktivitas dan tanggung jawab yang Tuhan perkenankan bagi kami, di dalam takut dan hormat akan Tuhan. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu pun kami menyerahkan segala rencana kehidupan kami. Kiranya apapun yang kami rencanakan boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya yang terbaik daripada-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, pimpin dan sertailah dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam berbagai harapan dan mimpi. Kami berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya oleh kuasa-Mu Tuhan, damai dan sejahtera boleh kami alami dan nikmati dalam bangsa dan negara kami melalui pemerintah kami yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Bapa kekasih jiwa kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih melanda pada saat ini. Kuatkan iman dan percaya kami dalam menjalani masa-masa ini. Kiranya suatu masa sesuai yang Engkau kenan ya Tuhan, masa pandemi boleh berlalu dari hidup kami dan kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah doa kami, pengharapan kami, syukur kami, penyerahan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Ingat dan terus mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Selalu percaya Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.